Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Cahyadi. Perkenalkan, nama saya Ali Farhan Dikri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami tentang stratifikasi sosial dalam studi masyarakat Indonesia. Dosen pengampu Hendri Masduki, Sarjana Sosial, MSI, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura 2020. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan tugas makalah ini akhirnya bisa diselesaikan. Tugas makalah dengan judul Stratifikasi Sosial dalam Studi Masyarakat Indonesia ini disesuaikan dengan tujuannya untuk menunjang perkuliahan dalam mata kuliah pengantar sosiologi serta memenuhi tugas yang telah diberikan dosen kepada kami. Kami menyadari bahwa masih banyak ketidaksempurnaan pada penulisan tugas makalah ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat memperbaiki tugas ini untuk selanjutnya. Daftar isi dari makalah ini: bab 1 pendahuluan, A latar belakang masalah, B rumusan masalah, C tujuan. Bab 2 pembahasan: A pengertian stratifikasi sosial, B faktor terjadinya stratifikasi sosial di masyarakat, C proses terbentuknya stratifikasi sosial, D karakteristik stratifikasi sosial, E dasar pembentukan stratifikasi sosial, F bentuk stratifikasi sosial, G dampak stratifikasi sosial, H fungsi stratifikasi sosial. Bab 3 penutup, A kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan. A latar belakang masalah. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Penghargaan yang tinggi terhadap hal-hal tertentu akan menempatkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi dari hal-hal lainnya. Misalnya, jika masyarakat menghargai kekayaan material daripada kehormatan, maka mereka yang memiliki kekayaan tinggi akan menempati kedudukan yang tinggi dibandingkan pihak-pihak lainnya. Gejala tersebut akan menimbulkan lapisan masyarakat yang merupakan perbedaan posisi seorang atau suatu kelompok dalam kedudukan berbeda-beda secara vertikal. Filosofi Aristoteles, Soekarno 2003-227 mengatakan bahwa zaman dahulu di dalam negara terdapat 3 unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, yang melarat dan yang berada di tengah-tengah, membuktikan bahwa zaman itu dan sebelumnya orang telah mengakui adanya lapisan masyarakat yang mempunyai kedudukan bertingkat dari bawah ke atas. Barang siapa yang mempunyai sesuatu yang berharga dalam jumlah yang banyak, dianggap masyarakat berkedudukan dalam lapisan atas. Mereka yang hanya sedikit sekali atau tidak memiliki sesuatu berharga dalam pandangan masyarakat mempunyai kedudukan yang rendah. B. Rumusan masalah. Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Apa yang dimaksud dengan stratifikasi sosial? 2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya stratifikasi sosial di masyarakat? 3. Bagaimana proses terbentuknya stratifikasi sosial? 4. Apa saja karakteristik stratifikasi sosial? 5. Bagaimana dasar pembentukan stratifikasi sosial? 6. Apa saja bentuk stratifikasi sosial? 7. Bagaimana dampak stratifikasi sosial? 8. Apa saja fungsi stratifikasi sosial? C. Tujuan. Adapun tujuan penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui dan memahami stratifikasi sosial. 2. Mengetahui keadaan masyarakat pada lapisan-lapisan yang berbeda-beda. 3. Menjelaskan fungsi dan dampak stratifikasi sosial. Bab 2 pembahasan. A. Pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan suatu konsep dalam sosiologi
yang melihat bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang dimilikinya. Stratifikasi berasal dari kata stratum yang berarti strata atau lapisan dalam bentuk jamak. Hal yang mewujudkan unsur dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan sosial masyarakat adalah kedudukan atau status dan peranan atau role. Kedudukan dan peranan merupakan dua unsur baku dalam lapisan sosial dan mempunyai arti penting dalam bagi sistem sosial. Yang diartikan sebagai sistem sosial adalah pola-pola yang mengatur hubungan timbal balik antara individu dalam masyarakat dan tingkah laku individu-individu tersebut. Dalam sosiologi, stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Beberapa definisi stratifikasi sosial menurut para ahli. A. Pitirim A. Sorokin mendefinisikan stratifikasi sosial ialah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. B. Horton dan Han mendefinisikan stratifikasi sosial berarti sistem perbedaan status yang berlaku dalam suatu masyarakat. C. Sujono Sukanto mendefinisikan stratifikasi sosial ialah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. B. Faktor terjadinya stratifikasi sosial di masyarakat. Astrid S. Susanto menyatakan dasar pembentukan yang menjadi faktor stratifikasi sosial ialah pembagian kerja yang di dalamnya termasuk spesialisasi dan diversifikasi pekerjaan. Tokoh lain mengemukakan ciri-ciri yang bisa dipakai untuk mengelompokkan anggota masyarakat dalam stratifikasi sosial sebagai berikut. A. Kekuasaan. Individu atau masyarakat yang memiliki kekuasaan dan wewenang besar akan berada pada tingkat lapisan atas dan bawah. Kekuasaan ini terbentuk karena adanya faktor yang mendorong lingkungan sosial untuk menciptakan serta mempertahankannya. B. Kekayaan. Barang siapa yang memiliki penghasilan tinggi atau kekayaan yang paling banyak, maka ia akan termasuk dalam lapisan atas. Kekayaan tersebut bisa berupa gaya hidup, cara berpakaian, cara menyantap hidangan, mobil pribadi, dan sering belanja barang-barang mewah. Kehormatan. Tingkat ukuran kehormatan terhadap seseorang ataupun individu tidak serta-merta semua dilihat dari kekayaan dan kekuasaan yang dimilikinya. Orang yang paling disegani dan mendapat penghormatan dalam kehidupan sehari-hari akan mendapatkan tempat teratas. D. Ilmu pengetahuan. Orang yang bisa memiliki tingkat pendidikan tinggi dianggap memiliki tempat yang tinggi pula di masyarakat. Nah, kadangkala ukuran ini menjadi polemik sehingga menimbulkan terjadinya dampak negatif karena ternyata bukan mutu ilmu pengetahuan yang menjadi standar ukuran melainkan hanya gelar akademiknya atau kesarjanaannya. C. Proses terbentuknya stratifikasi sosial ataupun proses terjadinya stratifikasi sosial dalam masyarakat dapat dibedakan atas beberapa kriteria berikut. A. Stratifikasi yang terbentuk dengan sendirinya. Biasanya diakibatkan karena kepandaian, tingkat umur, atau senioritas, sifat keaslian keanggotaan dan kepemilikan harta yang diwariskan. B. Stratifikasi yang disengaja disusun. Biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi formal. Sebagai contoh, dalam suatu organisasi formal harus ada seseorang ketua sebagai pucuk pimpinan yang bertugas mengkoordinasikan seluruh bagian organisasi. Seorang wakil ketua untuk membantu pelaksanaan tugas ketua. Seseorang sekretaris dan bendahara
mengurusi administrasi, organisasi, dan beberapa ketua bidang untuk melaksanakan fungsi-fungsi spesifik dan dalam organisasi. D. Karakteristik stratifikasi sosial. Secara lebih rinci, Syarbani 2009 menyatakan bahwa terdapat 3 aspek yang merupakan karakteristik stratifikasi sosial. Ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut. A. Adanya perbedaan dalam kemampuan. Anggota masyarakat yang menduduki lapisan lebih tinggi tentunya memiliki kemampuan lebih besar dibanding anggota masyarakat pada lapisan di bawahnya. Sebagai contoh, direktur sebuah perusahaan mampu menyekolahkan anaknya hingga ke lembaga pendidikan terbaik di mancanegara. Sementara itu, akibat terbatasnya gaji petugas bagian kebersihan di perusahaan yang sama mungkin kesulitan membiayai pendidikan anaknya di sekolah dalam negeri. B. Adanya perbedaan gaya hidup. Anggota masyarakat yang menduduki lapisan lebih tinggi biasanya mengembangkan gaya hidup atau lifestyle sebagai pembeda dengan lapisan di bawahnya. Sebagai contoh adalah direktur sebuah perusahaan umumnya dituntut selalu berpakaian rapi dan mengenakan beragam atribut penunjang penampilan sebagai anggota lapisan atas, seperti kemeja bermerek ternama. Jika ia tidak mengikuti tuntutan tersebut, maka sangat mungkin akan menjadi bahan pergunjingan. Sebaliknya, seorang pegawai rendahan yang mencoba meniru penampilan sang direktur tentu mengundang kecemoohan. C. Adanya perbedaan hak dan akses dalam memanfaatkan sumber daya. Seseorang yang menduduki lapisan tinggi biasanya akan memiliki hak dan akses lebih luas terhadap beragam fasilitas atau sumber daya dibanding lapisan di bawahnya. Contohnya adalah pimpinan sebuah lembaga umumnya diberi fasilitas rumah dan kendaraan dinas, beragam tunjangan, ruang kerja pribadi, serta hak untuk memerintah bawahannya. Fasilitas tersebut tentunya tidak dapat dinikmati oleh bawahannya yang berkedudukan lebih rendah. E. Dasar pembentukan stratifikasi sosial. Dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat tidak lain terkait adanya sesuatu yang dihargai lebih baik, baik itu kekayaan, kekuasaan, kehormatan, ilmu pengetahuan, keturunan, dan sebagainya. A. Kekayaan. Artinya, orang yang memiliki kekayaan paling banyak masuk dalam lapisan strata teratas. Sebab, seseorang akan dilihat menempati strata paling atas apabila orang tersebut memiliki kekayaan yang sangat melimpah dibandingkan orang pada umumnya. B. Kekuasaan. Artinya, seseorang yang memiliki kekuasaan atau memiliki otoritas tertinggi pada jabatannya, secara tidak langsung dia akan menempati posisi strata teratas. Otoritas yang dimaksudkan di sini berorientasi pada sebuah kedudukan seseorang dalam menempati sebuah jabatan paling tinggi di masyarakat. C. Kehormatan. Seseorang yang dihormati akan mendapatkan strata teratas. Hal ini biasanya dijumpai pada masyarakat tradisional. Biasanya, strata ini akan didapat oleh mereka yang memiliki usia tua atau mereka yang pernah berjasa. Strata ini dapat dinilai dari peran sikap atau perilaku yang sangat bijaksana dan berwibawa di masyarakat. D. Ilmu pengetahuan. Artinya, ilmu pengetahuan juga merupakan tolak ukur dalam menentukan strata sosial masyarakat. Masyarakat akan sangat menghargai orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, sebab semakin tinggi ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggi pula strata sosial yang akan didapatkannya. F. Bentuk stratifikasi sosial. Menurut Surjono Sukanto 2013, stratifikasi sosial memiliki sifat yang dapat dibedakan atas beberapa bentuk sebagai berikut. A. Stratifikasi sosial tertutup atau closed social stratification. Sistem lapisan sosial tertutup membatasi kemungkinan seseorang untuk pindah dari satu lapisan atas ke lapisan yang lain.
baik lapisan atas maupun bawah. Di dalam sistem lapisan tersebut, satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota atau warga suatu pelapisan tertentu hanyalah melalui kelahiran. Stratifikasi sosial tertutup ini bisa ditemui pada masyarakat India yang masih menganut sistem kasta. B. Stratifikasi terbuka, open social stratification. Pada sistem pelapisan sosial yang terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk naik ke pelapisan sosial yang lebih tinggi karena kemampuan dan kecakapannya sendiri. Sebaliknya, setiap anggota masyarakat bisa juga turun atau jatuh ke pelapisan yang lebih rendah bagi mereka yang tidak cakap dan tak beruntung. C. Stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran adalah perpaduan antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka untuk berpindah lapisan sosial. C. Stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran stratifikasi sosial C. Stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran adalah perpaduan antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Untuk berpindah lapisan sosial, individu harus pindah ke daerah yang pelapisan sosialnya bersifat terbuka. Sebagai contoh, bila seorang anggota kasta Sudra Ini kasta sudra. C. Stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran adalah perpaduan antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Untuk berpindah lapisan sosial, individu harus pindah ke daerah yang pelapisan sosialnya bersifat terbuka. Sebagai contoh, bila seorang anggota kasta Sudra tetap bertahan di masyarakat yang menganut sistem kasta, maka ia tidak pernah bisa memperoleh kedudukan terhormat. Oleh sebab itu, satu-satunya cara untuk mengubah status adalah dengan pindah ke masyarakat lain yang tidak mengenal kasta. G. Dampak stratifikasi sosial. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi, ada pula yang disengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Yang biasa menjadi alasan terbentuknya lapisan masyarakat yang terjadi dengan sendirinya adalah kepandaian, tingkat umur atau senior, sifat keaslian keanggotaan kerabat seseorang kepala masyarakat, dan mungkin juga harta dalam batas-batas tertentu. Alasan-alasan yang digunakan bagi tiap-tiap masyarakat diantaranya, pada masyarakat yang hidupnya dari berburu hewan, alasan utama adalah kepandaian berburu. Sedangkan pada masyarakat yang telah menetap dan bercocok tanam, maka kerabat pembuka tanah yang dianggap asli sebagai seorang yang menduduki lapisan tertinggi. Hal ini dapat dilihat misalnya pada masyarakat Batak, di mana marga tanah yaitu marga yang pertama-tama membuka tanah dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi. Dapat saya uraikan bahwa dampak adanya suatu stratifikasi akan mengakibatkan adanya hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Secara teoritis, memang semua masyarakat dianggap sederajat. Akan tetapi, perbedaan tersebut merupakan gejala universal yang merupakan sistem sosial dalam masyarakat. Maka, dari itu meski ada stratifikasi sosial, seseorang atau masyarakat harus memegang konsep keadilan sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Maidah ayat 8. H. Fungsi stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dapat berfungsi sebagai berikut. A. Distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti menentukan penghasilan, tingkat kekayaan, keselamatan, dan wewenang pada jabatan, pangkat, kedudukan seorang. B. Sistem pertanggaan atau tingkatan pada strata yang diciptakan masyarakat yang menyangkut prestise dan penghargaan. Misalnya, pada seorang yang menerima anugerah penghargaan gelar kebangsawan dan lain sebagainya. C. Kriteria sistem pertentangan, yaitu apakah didapat melalui kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, kepemilikan, wewenang, atau kekuasaan. D. Penentuan lambang-lambang atau simbol status atau kedudukan seperti tingkah laku, cara berpakaian, dan bentuk rumah. E. Tingkat mudah tidaknya bertukar kedudukan. F. Alat solidaritas di antara individu-individu atau kelompok yang menduduki sistem sosial yang sama dalam masyarakat. Stratifikasi sosial juga berfungsi di dalam peternakan, seperti mempermudah dalam proses penyuluhan maupun proses penggolongan, apakah itu menggolongkan berdasarkan ekonomi maupun pendidikan. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Dari uraian-uraian yang telah saya paparkan di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa stratifikasi sosial merupakan perbedaan masyarakat atau penduduk berdasarkan kelas-kelas yang telah ditentukan secara bertingkat berdasarkan dimensi kekuasaan, privilege, dan prestise. Stratifikasi sosial terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu stratifikasi tertutup, terbuka, maupun campuran. Stratifikasi tertutup yaitu seseorang ketika sudah tergolong menjadi kelas tinggi, dia tidak akan menjadi kelas bawah, dan sebaliknya stratifikasi terbuka yaitu seseorang yang berada di kelas bawah bisa naik ke atas dengan usaha yang sungguh-sungguh. Sedangkan stratifikasi campuran yaitu seseorang awalnya dihormati karena terdapat di dalam kelas atas, namun tiba-tiba berbalik arah karena harus menyesuaikan tempat ia tinggal. Dalam dimensi stratifikasi sosial ada 4 yang dapat tergolongkan, yaitu kekayaan, kekuasaan, kehormatan, ilmu pengetahuan. Semuanya akan berdampak terwujudnya hukum rimba, di mana yang tergolong menjadi kelas atas sepenuhnya akan memegang peranan kelas bawah. Di samping adanya golongan stratifikasi sosial, terdapat juga 3 karakteristik, yaitu adanya perbedaan dalam kemampuan, adanya perbedaan gaya hidup, dan adanya perbedaan hak dan akses dalam memanfaatkan sumber daya. B. Saran. Masyarakat diharapkan tidak bersifat tertutup, namun lebih bersifat terbuka dalam melakukan gerak sosial agar tercipta kehidupan sosial yang selaras tanpa adanya diskriminasi. Dan perlu kita perhatikan bahwa stratifikasi sosial bukan halangan bagi kita untuk menjadi lebih baik. Maka sifat optimis dan merasa cukup dalam hal ini sangat diperlukan. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya Mohon maaf. maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.